Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Proyek Garuda atau CBDC atau mata uang rupiah digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara sah. Jadi di sini gue akan nge-breakdown atau kita akan bongkar white papernya CBDC dari proyek Garuda. Ini sudah keluar dari pemerintah, tapi karena dia halamannya ada banyak, gue akan langsung loncat ke beberapa halaman yang poin-poin penting aja. Namun di sini gue akan informasikan sedikit, edukasi teman-teman sedikit, apa yang membedakan CBDC ini dengan aset kripto yang teman-teman tahu, contoh BTC maupun stablecoin atau altcoin, maupun dengan payment gateway seperti GoPay, ShopeePay, dan lain-lain ya, itu berbeda. Jadi di sini gue akan jelasin dulu. Mata uang fiat yang teman-teman gunakan sekarang itu adalah rupiah, uang kertasnya. Itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ingat ya, rupiah ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia yang mencetak gitu ya dan mengedarkan. Sedangkan teman-teman ketika taruh di bank, misalnya BCA, terus teman-teman top up ke GoPay atau ke ShopeePay atau ke OVO atau apapun itu. Nah, itu rupiah teman-teman itu kan berpindah tuh dari bank ke payment gateway. Nah, mereka ini sebagai penampung doang atau payment gateway. Jadi mereka ini GoPay dan lain-lain tidak membuat rupiah atau tidak mencetak rupiah. Begitu juga dengan bank-bank lainnya. Yang mencetak hanyalah Bank Indonesia. Oke, sampai sini tahu ya perbedaan Bank Indonesia, bank konvensional maupun payment gateway. Perbedaannya adalah mencetak dan juga tidak mencetak, kayak gitu. Jadi payment gateway itu hanya menampung atau menyimpan dana kita dan digunakan ketika kita butuh, kayak gitu. Sedangkan aset kripto seperti Bitcoin, altcoin maupun stablecoin ini semua adalah aset kripto, ya. Dimana untuk stablecoin sendiri itu dia peg atau kita bisa bilang punya backingan atau backup. Contoh, satu Binance USD sama dengan satu USD fiat atau kertas. Jadinya fiat kertas itu yang dikeluarkan oleh bank sentral itu digunakan sebagai jaminan atau cetakan dari stablecoin tersebut. Contoh lain, satu BIDR sama dengan satu rupiah kertas atau fiat. Jadi kalau 100.000 BIDR ya sama dengan 100.000 rupiah fiat, kayak gitu. Artinya BIDR atau BUSD itu tidak dicetak langsung punya nilai, tapi nilai dia itu berdasarkan peg fiat yang dicetak oleh bank sentral. Sampai sini paham ya perbedaannya ya. Nah, sedangkan proyek Garuda atau CBDC adalah uang yang dicetak oleh Bank Indonesia, tapi uang ini digital gitu loh. Oke, jadi dia punya nilai langsung. Nilai dia adalah ya satu rupiah digital Garuda atau CBDC, satu rupiah digital CBDC sama dengan satu rupiah yang kita pakai biasa sehari-hari kayak gitu. Jadi ini perbedaannya seperti itu teman-teman. Jadi bukan berarti CBDC itu peg dengan rupiah, tidak. Tapi memang nilainya sudah langsung satu rupiah kayak gitu. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah teman-teman sudah paham apa yang gue jelaskan barusan, kita akan langsung loncat ke intinya aja, ya. Nah, di halaman 12, teman-teman bisa lihat pengantar dari Gubernur Bank Indonesia ya. Jadi sini ada surat dari Gubernur Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu sudah mulai mendalami teknologi Web3 ataupun aset digital cryptocurrency maupun stablecoin. Di sini mereka sudah mempelajari dan juga mereka mengakui bahwa teknologi blockchain ataupun distribute ledger teknologi itu bagus banget gitu loh. Ya, dan juga untuk concernnya sebagai transaksi lintas negara. Maka dari itu Bank Indonesia tuh nggak tinggal diam, atau sentral global di dunia juga nggak tinggal diam nih. Salah satunya Bank Indonesia ya, merespon
hal dari teknologi blockchain tersebut, akhirnya mereka ingin mengkalibrasi pendekatan kebijakannya dengan memulai menjajaki penerbitan Central Bank Digital Currency atau CBDC sebagai solusi future proof yang prospektif. Nah, teman-teman bisa baca aja nanti, teman-teman download aja white papernya di websitenya langsung, itu sudah ada. Tapi di sini gue akan nggak baca rinci karena takutnya terlalu panjang. Intinya dari Gubernur Bank Indonesia merasa teknologi blockchain ini baik dan akhirnya mereka ingin mengadopsi seperti itu karena ada integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi. Oke? Di halaman 36, di sini pilihan platform teknologi digital rupiah. Jadi, untuk CBDC ini sebenarnya di berbagai negara itu kan lagi dikembangkan dan mereka tuh menggunakan berbagai skema teknologi yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem tersentralisasi, ada yang menggunakan desentralisasi, ada juga yang menggunakan model hybrid atau keduanya gabungan dari platform terdistribusi dan juga tersentralisasi. Nah, untuk di CBDC Indonesia, mereka ini menggunakan fitur DLT dengan tetap mempertahankan keunggulan platform tersentralisasi. DLT memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, secara umum terdapat 4 fitur utama DLT yaitu penggunaan teknik kriptografi, data sharing, teknik desentralisasi, dan juga programmability. Nah, di sini teman-teman bisa baca ya, teknik kriptografi memperkuat keamanan. Jadi, dia ini benar-benar menggunakan jaringan atau jaminan validitas dan akurasi pada setiap salinan ledger. Ya, jadi setiap transaksi akan tercatat di buku besar digital atau ledger dan itu menggunakan teknologi kriptografi atau blockchain. Kayak gitu. Nah, desentralisasi mengurangi resiko single point of failure menyusul terdistribusinya ledger pada banyak partisipan. Fitur programmability memungkinkan proses otomasi dari berbagai transaksi yang melibatkan aset digital. Nah, sementara itu, sistem tersentralisasi memiliki keunggulan dari segi kontrol terhadap skalabilitas serta kontrol terhadap risiko dan mitigasi keamanan. Nah, tapi mereka tetap akan menggunakan sistem mungkin hybrid ataupun sentralisasi. Jadi antara dua itu. Kalau sentralisasinya pun itu tetap akan nyebar ya ke beberapa bank-bank lainnya. Jadi mereka sistemnya itu memilih gitulah ya. Oke? Di halaman 40 di sini dijelaskan bahwa flow functionality platform teknologi digital rupiah diharapkan memungkinkan pemrosesan transaksi secara langsung atau straight through processing dari ujung ke ujung. Nah, dari segi teknologi, desain teknologi digital rupiah ini akan dibangun berdasarkan prinsip yang pertama, yaitu harus cepat. Ya, transaksinya ini benar-benar cepat banget, kita kirimnya kapan, dalam hitungan detik sudah sampai. Kedua, tentu saja wajib aman, integrasi transaksi dan mitigasi resiko operasionalnya yang dilindungi oleh cyber, ya, security cyber, ya, dan juga dia ini harus resisten terhadap serangan kuantum komputer. Nah, yang ketiga, resiliency, memiliki kemampuan untuk pulih secara cepat dari berbagai gangguan operasional. Misalnya ada server yang mati, nah dia itu harus cepat banget bisa hidup lagi gitu ya. Terus juga ada interoperabilitas, juga mudah dikembangkan serta fleksibel. Dan untuk CBDC sendiri yang optimal seharusnya menjadi tujuan utama pengembangan dari CBDC tersebut. Makanya ini tantangan terbesar bagi Bank Sentral Indonesia untuk menemukan solusi teknologi yang mampu mewujudkan desain-desain 6 poin tersebut. Habis itu, di presidensi G20 Indonesia tahun 2022 kemarin, jalur keuangan turut mendorong upaya berbagai negara untuk mencari solusi yang prospektif. Di halaman 43, di sini kita bisa baca ya, dia ada bilang bahwa mereka menggunakan inovasi 3 layer use case. Tapi layer yang dimaksud di sini itu bukan layer blockchain ya, bukan artinya dia pakai layer 1, layer 2, layer 3 blockchain, bukan. Di sini adalah layer aset digital, di mana layer ini didefinisikan sebagai aset digital yang dikelola oleh Bank Indonesia dan dibangun di atas layer platform teknologi sesuai use case yang dikembangkan. Layer ini terdiri dari 2 aset digital, yaitu digital rupiah dan juga digital securities atau surat berharga. Berbagai aset digital yang berbeda tersebut akan dibangun dalam platform yang sama untuk meningkatkan efisiensi teknis. Pada use case DVP misalnya, penggabungan ini memungkinkan pengembangan menyelesaikan transaksi secara atomik atau lebih efisien, lebih baik dari segi proses, lebih cepat dari segi waktu, maupun biaya transaksinya itu lebih murah.
Nah, layer use case-nya ini mendefinisikan fungsi dan layanan yang memanfaatkan layer aset digital. Layer ini berisi use case milik Bank Indonesia maupun pihak eksternal dari Bank Indonesia. Layer ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengakselerasi inovasi layanan keuangan digital ke depannya. Nah, di luar ketiga layer tersebut, berdiri jembatan 3E yang menghubungkan platform digital rupiah dengan platform lainnya. Jadi gue bisa anggap 3E ini sebagai bridge-nya ya, yang akan menghubungkan ketiga layer tersebut. Nah, di sini contoh gambar arsitektur teknologi platformnya. Teman-teman bisa lihat ya, ada layer 1, layer 2, layer 3. Dan ketiga layer ini terhubung dengan 3E connectivity. Ya, jadi fungsi 3E ini adalah seamless internal connectivity yang akan menghubungkan, atau intinya interoperability-nya lah, kayak gitu. Nah, contoh di sini yang layer pertama itu ada di bagian RTGS dan BIFAS dan lain-lain. Ya, ini lebih ke aset konvensional atau platform terpusat atau bank-bank yang ada saat ini. Di layer kedua, atau mungkin ini juga bisa jadi layer 1 ya, sisanya layer 2, 3 gitu ya. Karena dia nggak sebutin sih mana layer 1, mana layer 2, tapi kita anggap ini layer 2 aja, karena lihatnya dari kiri ke kanan. Kalau yang di tengah ini layer 2-nya adalah aset digitalnya. Menggunakan teknologi platform WCBDC maupun RCBDC kayak gitu ya. Dia juga ada transfer P2P, distribusi pengumpulan dana dan lain-lain. Nah, layer ketiganya itu adalah untuk aset-aset lainnya, contoh use case crypto ataupun pairing dan lain-lain ya. Jadi dia kebagi menjadi 3. Nah, untuk pengendalian risiko keamanan cyber, jadi ini kan digital nih, otomatis ada risikonya, ya kan, ada hacker dan lain-lain. Nah, tentu saja mereka udah concern ke arah sana. Di sini kita bisa baca salah satu faktor yang menentukan efektivitas adopsi digital rupiah adalah pemenuhan unsur keamanan cyber. Ya, jadi keamanan cyber ya menjadi elemen krusial dalam pengembangan digital rupiah sehingga perlu dikelola sejak awal. Jadi mereka udah siapin banget gitu ya. Nah, secara umum digital rupiah dihadapkan pada resiko-resiko keamanan sistem informasi yang bersifat lazim. Dengan demikian, standar keamanan yang kurang lebih serupa juga diterapkan pada digital rupiah. Ya, untuk autentikasi dan otorisasi dan juga manajemen identitas. Mungkin nanti mereka akan integrasi dengan Google Authenticator kali ya. Nah, habisnya juga ada bagian perspektif keamanan atau DLT memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem terdesentralisasi. Nah, kalau kita baca di sini, dia sudah menggunakan teknologi kriptografi terdesentralisasi. Kenapa? Karena dia udah bilang bahwa ini akan membuat sistem tersebut menjadi lebih sulit ditembus dibandingkan dengan platform tersentralisasi. Ya, jadi dia ini benar-benar pakai teknologi blockchain untuk saat ini. Artinya ada node tuh di situ ya. Nah, di samping itu, pencatatan data atau transaksi secara terdesentralisasi pada DLT juga dapat memitigasi resiko single point of failure. Di sini namun, digital rupiah tidak dapat dilepaskan dari berbagai resiko-resiko keamanan cyber yang bersifat unik atau di luar dari keamanan blockchain mereka gitu ya. Nah, resikonya contohnya apa? Inherent dengan penggunaan mekanisme konsensus. Ada smart contract, pengolahan kunci kriptografi, pengamanan akun, perlindungan dan data privasi, serta faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan sistem. Jadi pengembangan digital rupiah akan diarahkan pada upaya memitigasi berbagai risiko termasuk keamanan cyber, assessment dan identifikasi risiko akan dilakukan secara terukur. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini untuk bagian keamanan cybernya. Ya, ada risiko integritas, risiko ketersediaan, risiko kerahasiaan, dan juga beberapa sistem-sistem lainnya. Untuk domain keamanan digital rupiah, mereka menggunakan pertama sistem konsensus, kedua menggunakan smart contract, ketiga menggunakan pengolahan kunci kriptografi. Habis juga ada pengamanan akun, perlindungan data dan privasi, dan ketersediaan sistem DLT. Di halaman 45 ini dibahas untuk implikasi regulasi dan kebijakan ya. Jadi mungkin banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Untuk CBDC itu kan digital, bagaimana dengan kebijakan dan regulasinya? Karena selama ini mata uang yang sah adalah rupiah yang kita tahu adalah berbentuk fisik atau kertas. Nah,
Di sini itu dijelaskan bahwa pertama, pengembangan digital rupiah merupakan proses iteratif antara aspek desain dan aspek teknologi dengan aspek regulasi dan kebijakan. Ya, jadi proses ini tuh masih dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dukungan regulasi dan kebijakan yang diperlukan agar aspek desain dan teknologi dipilih dapat diimplementasi dengan baik. Kedua, seberapa jauh aspek regulasi dan kebijakan dapat memberikan feedback terhadap desain dan pilihan teknologi secara stimulan. Ya, jadi ini masih dalam tahap diskusi. Nah, dari sisi regulasi, penerbitan digital rupiah perlu dilandasi kerangka hukum yang solid. Nah, dalam kaitan ini, Undang-Undang 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2009 dinilai memadai. Ingat ya, sudah memadai untuk menjadi landasan bagi Bank Indonesia dalam menerbitkan digital rupiah. Dasar hukum yang sama menjadi landasan bagi penerbitan rekening giro oleh Bank Indonesia. Jadi bisa dibilang secara pasal itu cukup aman. Namun, demikian, peraturan setingkat undang-undang yang ada belum dapat menjadi landasan bagi digital rupiah untuk berstatus legal tender. Nah, di sini ada ditulis undang-undang tersebut belum kuat nih kalau dia menjadi legal tender. Kenapa? Karena status tersebut diperlukan digital rupiah untuk menjadi jangkar dalam berbagai use case ekosistem Web3 termasuk DeFi dan Metaverse. Di sini sudah ditulis ya. Sementara itu, status legal tender menurut UU nomor 7 tahun 2021 tentang mata uang melekat pada uang kertas dan uang logam yang pada prinsipnya tidak dapat digunakan dalam ekosistem Web3 atau digital. Artinya ada kemungkinan bahwa Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 ini perlu direvisi atau diubah atau menambahkan undang-undang baru yang memberikan atau supaya digital rupiah ini bisa legal tender gitu loh. Nah, kalau dari sisi moneter, penerbitan digital rupiah secara inherent memiliki dampak moneter yang netral. Jadi bisa dibilang cukup aman ya. Lalu digital rupiah sebagaimana salah satu bentuk kewajiban Bank Indonesia diakui sebagai komponen uang primer atau MO ya. Jadi bisa disamakan dengan giro untuk digital rupiahnya gitu ya. Kalau ini untuk wholesalernya. Oke? Jadi kalau dari hukum mungkin masih bisa dikulik-kulik sedikit supaya dia lolos lah ya. Apalagi dia sudah berjalan juga, kemarin juga dari presiden kita juga mendukung. Nah, next di sini kalau dari segi resikonya, kalau kita lihat karakteristik digital rupiah sebagai aset tanpa resiko kredit dikhawatirkan berdampak prosiklikal, susah ya penyebutannya ya, yaitu mengamplifikasi bank run dalam kondisi krisis atau tekanan flight to quality. Jadi dia ada resiko juga, namun potensi muncul model bisnis baru sekaligus menuntut respon regulasi dari kebijakan yang memadai. Jadi di sini digital rupiah diharapkan bisa menciptakan potensinya model bisnis yang baru, terlepas dari adanya potensi yang mengamplifikasi bank run. Nah, kalau kita lihat di sini, digital rupiah didesain untuk memiliki kapasitas dalam mitigasi resiko di atas. Ya, yang tadi disebutkan di halaman 46, yaitu dari sisi stabilitas, dari transmisi kebijakan moneter, dari sisi pendalaman pasar keuangan, dan juga terobosan teknologi di LT. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, resiko juga dapat muncul dari interdependensi dalam platform rupiah digital. Ya, habis itu juga ada Bank Indonesia memitigasi risiko tersebut melalui penguatan permodalan. Jadi di sini ada kebijakan modal minimum atau systemic capital surcharge. Nah, ini bagus ya dengan adanya sistem seperti ini. Harusnya digital rupiah itu bisa menjadi aset yang likuiditasnya tebal gitu loh atau aman. Ya, habis itu Bank Indonesia juga akan memperkuat supervisory teknologi atau subtek, terutama untuk mitigasi risiko yang muncul dari interkoneksi tersebut. Nah, digital rupiah khususnya R digital atau retail digital rupiah dilengkapi dengan fitur-fitur yang mampu menjamin kelangsungan inklusi keuangan. Keberadaan fungsional offline mampu menjamin akses yang merata, ya. Pemanfaatan data granular yang diintegrasikan dengan digital ID. Jadi nantinya teman-teman kayaknya wajib KYC, ada digital ID-nya. Baru atau mungkin dompetnya kali ya, baru teman-teman bisa menggunakan digital rupiah. Di halaman 51, di sini kita bisa lihat peta jalan digital rupiah.
Nah, di sini ada beberapa pembagian. Teman-teman kalau agak bingung akan gue coba jelasin serinci mungkin. Di sini ada W digital rupiah cash ledger, sorry. Nah, W ini apa? W ini adalah wholesaler atau yang pertama kali akan mendistribusikan gitu loh. Nah, di tahap pertama ini di wholesaler digital rupiah cash ledger, di sini ada issuance and redemption interbank fund transfer. Artinya untuk antar bank. Terus ada digital rupiah, ini ada wholesale CBDC platform, Bank Indonesia Digital Rupiah. Di sini ada 3i converter dengan RTGS. Di sini wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan BI. Ya, jadi dia ada node-nya juga untuk melakukan validasi transaksi ketika dia distribusi juga gitu loh. Nah, di sini wholesaler digital rupiah, cash dan securities ledger. Nah, ini untuk bagian keamanannya. Di sini ada interbank money market operasi moneter koneksi ke CCP. Digital rupiah, digital securities Bank Indonesia. Wholesaler CBDC platform BI digital rupiah dan digital securities. Jadi di sini akan berfokus kepada keamanannya juga gitu loh. Dan wholesaler yang ditunjuk sharing node dengan Bank Indonesia atau menggunakan node-nya masing-masing. Ya, jadi untuk node-nya ini tuh nggak bisa semua orang jadi node. Nanti Bank Indonesia akan menunjuk sekaligus Bank Indonesia juga akan menjadi node-nya sendiri. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini baru dia akan integrate end to end ya dari wholesaler digital rupiah ke retail digital rupiah. R digital rupiah ini adalah kita, para pengguna atau para masyarakat. Jadi nantinya dari integrasinya itu dari wholesaler tersebut akan dibagikan ke retail. Nah, use case-nya apa aja? Ada distribution, collecting, dan peer-to-peer. Habis itu juga ada retail CBDC, wholesaler ke retail. Habis itu juga ada retail CBDC direct dari bank sentral. Jadi, retail itu bisa mendapatkan RCBDC itu dari dua hal, yaitu dari wholesaler ataupun dari bank sentral langsung. Ya, gambarnya kayak gitu. Nah, wholesaler itu siapa aja? Itu bisa bank-bank. Ya, kayak Bank Sentral Asia, Bank Mega, dan lain-lain gitulah ya. Nah, habis itu juga ada aset digital. Di sini digital rupiahnya adalah digital securities Bank Indonesia dan juga digital securities non Bank Indonesia. Habis itu juga ada untuk infrastrukturnya, pembagiannya adalah wholesaler CBDC platform Bank Indonesia untuk use case lainnya. Juga ada standar 3i untuk seluruh FMI, R atau retail CBDC platform ke retail tier 2 dan juga tier 1. Cuma gue agak bingung ini maksudnya 2 tier dan 1 tier itu seperti apa karena belum ada rinciannya. Terus juga ada Bank Indonesia DLT Gateway. Nah, di sini wholesaler atau retailer menyiapkan mekanisme distribusi ke retail. Nah, ini bagian industrinya ya. Jadi kurang lebih roadmap-nya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di halaman 52 di sini platform wholesaler digital rupiah, industri yang akan menjalankan fungsi wholesaler perlu memulai menyiapkan node-nya sendiri. Artinya bank-bank nantinya ketika untuk distribusi digital rupiahnya mereka harus siapin node-nya sendiri tuh sesuai dengan kebutuhan transaksionalnya ya. Habis itu use case transaksi di VP melibatkan aset digital rupiah berupa cash token yaitu wholesaler digital rupiah dan securities token yaitu digital securities. Proses penerbitan digital securities melibatkan rekening surat berharga pada infrastruktur Bank Indonesia Triple S4. Sebagaimana quarter ya S4 ya. Penerbitan wholesaler digital rupiah yang melibatkan rekening giro pada infrastruktur Bank Indonesia RTGS. Jadi intinya di sini proses ini adalah proses yang dilakukan oleh wholesaler, bukan retail ya. Jadi cara mereka distribusi dan lain-lain itu akan tertuang dalam perjanjiannya dan juga white paper di sini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin pada bagian pengembang use case peer to peer, uji coba akan mencakup proses transfer retail digital rupiah untuk memenuhi kebutuhan pembayaran barang dan jasa serta transfer dana masyarakat. Ya, jadi nantinya ketika masyarakat melakukan pengiriman atau transfer dana atau retail digital rupiah tersebut secara peer to peer atau untuk belanja pembayaran, itu yang melakukan node-nya adalah bank yang menjadi tempat kita gunakan. Misalnya teman-teman gunainnya di BCA, ya si BCA itu harus menyiapkan node-nya sendiri gitu ya, kurang lebih gambaran seperti itu. Nah, sisanya sih paling informasi kayak pemenuhan aspek 3i dalam arsitektur digital rupiah. Pada topik ini akan
meliputi 3 besaran eksperimen. Pertama, interkoneksi platform dengan wholesaler ke retail, yang kayak tadi gue bilang, user menggunakan di BCA, berarti kan R nih, sedangkan BCA itu adalah wholesaler kayak gitu. Kedua, interkoneksi platform, ya, wholesaler digital dan R digital. Terus juga ada pengembangan DLT gateway. Ini untuk interoperabilitas dengan platform DLT di luar bank di Indonesia. Kayak gitu. Ya, jadi ini gambaran untuk roadmap-nya atau tahap dari dia Bank Indonesia mengeluarkan sampai ke tangan teman-teman atau ke tangan masyarakat. Kayak gitulah ya. Nah, kalau teman-teman lihat di halaman 53 ya, di sini ada informasi dari gambar ya, nomor 11 yaitu sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Ini maksudnya adalah penggunanya ya secara nasional maupun secara Bank Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari gambarannya ini sebenarnya belum terlalu rinci. Nah, untuk rinciannya teman-teman bisa lihat di halaman 54. Di sini kita bisa baca ada beberapa poin penting. Contohnya yang pertama ini langkah serupa jika diambil oleh bank sentral dari berbagai negara dalam pengembangan CBDC-nya. Jadi maksudnya pengembangan CBDC Indonesia itu mereka berdasarkan data yang sudah dilakukan di negara-negara yang sudah mengembangkan CBDC kayak gitu. Jadi buat objek penelitian lah kurang lebih. Di sini berbagai presiden dan pembelajaran dari pengembangan CBDC di berbagai negara akan juga diterapkan dalam pengembangan digital rupiah. Bank Indonesia akan melakukan komunikasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengembangan digital rupiah, baik melalui penerbitan konsultatif paper maupun focus group discussion atau FGD, maupun penerbitan laporan teknis dari setiap tahapan eksperimen. Nah, di sini pada tataran nasional, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, sinergi dalam proyek Garuda akan menyasar 7 area prioritas. Jadi, penggunaan CBDC-nya ini akan fokus ke 7 area prioritas ini terlebih dahulu yang bersifat non-exhaustive, yaitu pertama, area moneter dan sistem pembayaran atau payment yang mencakup isu dan pembahasan mengenai dampak dari pilihan desain digital rupiah terhadap stabilitas moneter dan peran pelaku industri sistem pembayaran dalam model bisnis digital rupiah. Nah, habis itu juga ada area stabilitas sistem keuangan yang mencakup isu dan pembahasan mengenai dampak dan pilihan desain digital rupiah terhadap stabilitas sistem keuangan. Lalu juga ada area transaksi pemerintahan yang mencakup isu dan pembahasan mengenai pemanfaatan digital rupiah untuk use case governance to person atau G2P dan person to government atau P2G. Nah, ini maksudnya dari user atau dari orang menggunakan ke badan-badan pemerintahan atau government ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, habis itu juga termasuk penyaluran bantuan sosial dan pembayaran pajak ya. Jadi kalau kita bayar pajak ke negara itu kan udah jatuhnya user atau person to government. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk CBDC-nya juga seperti itu. Lalu ada juga area keamanan nasional yang mencakup isu dan pembahasan mengenai jaminan keamanan platform digital rupiah dari risiko cyber. Area perlindungan konsumen yang mencakup isu dan pembahasan mengenai desain dan mekanisme perlindungan konsumen dari digital rupiah mempertimbangkan desain pengelolaan yang melibatkan industri. Terus juga ada area hubungan internasional mencakup isu dan pembahasan mengenai interoperabilitas desain digital rupiah dengan CBDC yang diterbitkan negara lain dalam konteks transaksi antar negara. Jadi nantinya CBDC atau digital rupiah bisa digunakan secara antar negara ya. Dan juga di sini teman-teman sudah bisa baca bahwa dia benar-benar concern terhadap interoperabilitasnya juga gitu loh untuk digital rupiah. Nah, habis itu juga ada area perdagangan aset kripto. Nah, ini udah masuk nih berarti. Termasuk penggunaan digital rupiah pada ekosistem Web 3.0. Jadi, mereka pengembang CBDC juga udah concern banget dengan teknologi Web 3 dan juga untuk perdagangan aset kripto. Jadi menurut gua di sini ada kemungkinan CBDC atau digital rupiah bisa digunakan sebagai liquidity, bisa juga digunakan sebagai alat tukar atau bertransaksi aset kripto. Contohnya teman-teman beli Bitcoin pakai digital rupiah kayak gitu, itu bisa
Mungkin nanti ada pairingnya, kita nggak tahu ke depannya. Tapi kalau gue baca dari dia bilang perdagangan aset kripto, ya itu sangat memungkinkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kerjasama dan koordinasi yang erat antar otoritas keuangan, kementerian dan kelembagaan terkait serta industri merupakan syarat perlu bagi proyek Garuda. Proyek Garuda merupakan sebuah inisiatif berskala nasional yang membutuhkan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Next, di halaman 55 ya, teman-teman bisa langsung dapat poinnya nih. Di sini ada sinergi dan kolaborasi internasional. CBDC dipandang sebagai solusi prospektif untuk mewujudkan pembayaran antar negara. Artinya itu udah cross border payment tuh, yang lebih cepat, lebih mudah, transparan dan inklusif. Artinya sebenarnya di sini pemerintah atau yang membuat CBDC pun sudah mengakui teknologi blockchain itu sendiri. Dengan teknologi blockchain, dia itu udah cross border payment. Betul, peer-to-peer. Terus bisa untuk lebih cepat, lebih mudah daripada menggunakan bank. Dan juga transparan, artinya blockchain atau buku besar digital. Ya, jadi di sini udah kelihatan banget nih bahwa teknologi blockchain yang selama ini kita sudah terjun atau teman-teman baru belajar sekalipun, memang teknologi blockchain ini udah terbukti ampuh gitu loh, bahkan diadopsi oleh banyak negara dan dibuat CBDC-nya. Walaupun memang namanya digital mata uang negara itu nggak boleh fluktuatif kayak aset kripto, tapi kan dia memanfaatkan teknologi blockchain gitu loh. Ya, jadi kita juga bisa turut bangga lah buat teman-teman yang sudah terjun duluan dan belajar lebih dalam tentang blockchain. Dan gua rasa dari sini aja, dari terbukanya CBDC ini udah merupakan membuka peluang bahwa terciptanya nanti ekonomi digital dan juga ekonomi blockchain yang lebih jelas, entah itu dari DEX maupun dari CEX atau CeFi apapun DeFi gitu loh ke depannya. Dan buat teman-teman yang sudah terjun ya, ini kalau teman-teman lebih dalam lagi mempelajarinya, mungkin teman-teman yang programmer lebih dalam tentang Solidity ataupun blockchain atau smart contract, buat teman-teman yang di bidang marketing memperdalam marketing aset kripto, itu bisa menjadi pintu buat teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja di bidang dunia Web3 atau blockchain. Dan tentu saja di situ peluangnya sangat besar sekali, karena buat kita yang sudah terjun duluan tuh dibandingkan orang lain yang baru terjun, kita punya ilmu duluan, jadi kita punya potensi yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang lain seperti itu ya. Jadi semoga dengan ada CB di sini ya, ini kita anggap sebagai hal yang positif sekali untuk dunia kripto kayak gitu. Nah, terus di sini juga kita bisa baca CBDC sebagai platform multi currency, memungkinkan jumlah pihak untuk bertransaksi dan saling membayar dalam mata uang yang berbeda secara langsung. Nah, ini yang kata gue bilang ya, untuk exchange misalnya, nantinya CBDC-nya bisa pairing dengan banyak sekali aset-aset mata uang lainnya di luar sana, di negara-negara lain. Artinya falas ya, falas digital, ataupun sebagai pairing dengan aset kripto gitu loh. Nah, habis itu juga ada berbagai isu tersebut telah menjadi agenda prioritas pada level internasional. Isunya adalah tantangan utama dalam mendesain interprobabilitas lintas CBDC dari yurisdiksi yang berbeda ya. Jadi ini untuk cross border payment-nya. Nah, terus juga di sini ada beberapa poin lagi kayak isu pengembangan interprobabilitas transaksi antar negara juga menjadi perhatian Bank Indonesia dalam pengembangan digital rupiah. Jadi, proyek Garuda ini benar-benar akan berfokus pada interprobabilitas yang berharap sebagai cross border payment tadi, karena use case utamanya adalah domestik, ya. Terus Bank Indonesia akan menjalin kerjasama dengan komunitas bank sentral global dan organisasi internasional untuk dapat mencapai tujuan tersebut yang tadi diharapkan dari pengembangan CBDC tersebut. Oke, nah menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah digital rupiah ini atau CBDC ini akan dianggap merupakan solusi terbaik dan juga bisa diterima oleh masyarakat luas atau tidak? Yang jelas, CBDC atau digital rupiah ini sangat berbeda dengan yang teman-teman tahu di payment gateway. Contoh kayak ada GoPay, OVO, ShopeePay. Mungkin banyak yang masih bingung, bedanya apa? Kayaknya sama aja, tapi itu berbeda. Mereka ini payment gateway. Sedangkan ini adalah mata uang digital rupiah yang dicetak atau dibuat oleh Bank Indonesia secara langsung. Seperti itu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.